Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zohrah, NIM 2020 A1H126, kelas 1D, tugas pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang masalah korupsi di Indonesia. Semakin banyak orang yang salah mengartikan tentang kekayaan, maka akan semakin banyak pula orang yang melakukan korupsi. Ada dua faktor utama penyebab korupsi, yaitu 1. Faktor internal dan 2. Faktor eksternal. Yang pertama, berdasarkan aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya. Moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Aspek ekonomi, aspek politis. Pada aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Adapun solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Yang pertama, upaya pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Di antaranya, yang pertama, penanaman semangat nasional. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Yang ketiga, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pencatatan ulang aset. Yang kelima, upaya pendidikan. Dan yang terakhir, upaya edukasi. Itulah tadi beberapa solusi yang dapat dilaksanakan dalam upaya pencegahan anti korupsi. Dan selanjutnya, makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan dan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi, berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu, agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melencang dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yang adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi sekaligus dasar filsafat bagi negara Indonesia. Secara epistemologi, kata Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Moral dalam bahasa Latin adalah moralitas, yaitu istilah manusia menyebut
menyebut kemanusiaan atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Kehidupan anak muda saat ini yang dikenal dengan sebutan generasi milenial sangat memprihatinkan dan terbilang sangat jauh dari kata bermoral. Maraknya penggunaan narkoba serta minuman keras di kalangan anak muda seakan-akan tidak dapat terhitung banyaknya. Hal ini merupakan urgensi bagi moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memperbaiki moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warga negaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki. Namun, hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memberikan inspirasi tentang bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan moral Pancasila. Hal ini yang dipercaya akan membawa rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan bernegara dan berbangsa serta mengatasi krisis moral yang terjadi pada saat ini. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentunya akan membawa perubahan positif dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Mungkin cuma ini yang dapat saya jelaskan mengenai tentang korupsi di Indonesia. Apabila ada salah kata yang kurang baik, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.